datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PKK dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Di sini bertemu kembali dengan saya Astuti Ningsih sebagai host dari Pokja 2 tim penggerak PKK Kota Metro. Jumpa kembali bersama sahabat PKK di PKK Talks for Metro Ceria. Pada kesempatan kali ini kita datangkan narasumber hebat kita, yaitu Ibu Eka Hoirunisa. Jabatan beliau sebagai pimpinan lembaga pelatihan Smart Global Education Provinsi Lampung. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Eka. Selamat siang Ibu Astuti. Saya panggilnya Ibu aja nggak apa-apa? Oh boleh, memang sudah ibu-ibu gitu ya. Baik, sahabat PKK dimanapun Anda berada, kita mulai saja obrolan bincang-bincang kita dengan narasumber hebat kita ini dengan tema meningkatkan konsentrasi, imajinasi, dan intuisi dengan menggunakan teknik jari. Apa kabar Bu Eka? Kabar baik, amazing, luar biasa. Wow, keren. Jadi semangat juga ini saya. Oke. Yang penting semangat. Karena semangat jadi kita sehat tentunya. Juga tim penggerak PKK dimanapun berada ya Bu Eka ya. Selalu semangat pagi. Oke. Bu Eka, kita ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana sih melatih konsentrasi, imajinasi, intuisi dengan menggunakan teknik jari. Karena saya juga awam betul ini Bu Eka Tentang teknik jari. Iya, bagaimana caranya ini Bu Eka? Oke, ya. Terima kasih Bu Astuti dan juga pemirsa di seluruh Kota Metro khususnya ya, yang mana pada hari ini saya diundang untuk hadir di podcast dengan membawa tema bagaimana kita melatih konsentrasi, imajinasi, dan intuisi dengan teknik jari. Kenapa kita pakai jari? Ternyata di jari itu banyak sekali syaraf-syaraf yang menghubungkan ke pusat otak. Yang mana otak kita itu kan ada beberapa bagian. Mungkin dari segi pengetahuan kita itu ada otak belahan bagian kiri, ada otak bagian belahan kanan. Mungkin juga ada yang katakan otak belakang, ya otak depan, otak tengah. Jadi banyak ya. Revolusi otak, bukan otak-otak. Otak itu kan yang pakai saus kacang. Ini adalah otak manusia. Jadi kalau kita anak dikatakan cerdas apabila memiliki keseimbangan antara fungsi otak kiri dan otak kanan. Nah, yang bisa memiliki keseimbangan ini adalah kebanyakan anak-anak TK, Ibu Astuti. Oh gitu. Ya, karena jadi usia PAUD gitu? Usia golden age ya, usia dari 4 sampai 14 tahun. 4 sampai 14 tahun ya. 14 tahun yang masa-masa itulah masa-masa yang paling luar biasa dahsyatnya ketika kita akan memberikan teknik ini. Karena otak kiri itu kan tentang ilmu pengetahuan, analisa, daftar, sekuensial dan lain sebagainya ya, yang mana berhubungan dengan ilmu pengetahuan, huruf dan lain sebagainya. Dan otak kiri itu jangka ingatnya jangka pendek, yaitu hanya 20%. Kiri ya, otak kiri ya? Iya, otak kiri. Sementara yang dahsyat, yang luar biasa adalah otak kanan. Otak kanan itu sampai 80%. Wow. Apa saja sih otak kanan itu? Otak kanan itu yang menyimpan satu warna. Jadi warna itu kita nggak pernah lupa, kalaupun nggak pikun ya. Jadi ketika anak usia 4 tahun, 5 tahun, Ade ini warna apa? Pink misalnya. Mungkin dia sampai usia nenek-nenek pun tahu itu warna pink, warna hijau, warna merah. Beda ketika anak kalau memang buta huruf ya, bahasanya buta warna ya. Tapi ini kita katakan untuk anak yang normal. Contoh seperti Bu Astuti sekarang walaupun usia kita sudah menuju hampir ke, saya khususnya hampir ke 60, tapi saya nggak lupa tuh dengan warna. Oh gitu ya. Sama. Ketika saya melihat warna itu sejak kecil, nah artinya tersimpan di otak kanan itu jangka panjang. Otak kanan ya jangka panjang. Kemudian imajinasi, kalau kita sedang berimajinasi itu kita
kita sedang menggunakan otak kanan, sedang mengingat masa lalu ya. Bu Astuti mungkin punya kenangan-kenangan indah masa lalu. Iya dong. Iya. Apalagi masa-masa ketika di bangku SMA, masa-masa yang paling indah. Kita masih ingat gitu loh. Nah, kemudian kita juga kepekaan ruang. Contoh nih, Bu Eka tanggal berapa nih? Tanggal 2 sehari ini. 2 Agustus 2024 diundang PKK untuk podcast. Nah, besok lusa saya sudah nenek-nenek, mungkin udah usia 70, 80, mungkin saya lewat. Saya akan ingat, oh dulu pernah diundang untuk podcast di gedung PKK ketika saya melihat gedung ini. Oh, gitu. Artinya itu adalah kepekaan ruang. Itu salah satunya. Imajin musik. Musik pasti masih ingat. Kayak Bu Astuti mungkin masih ingat kan lagu-lagu kita waktu di SMA. Masa kecil ya. Masa remaja ya. Ya, kan bisa. Kita masih ingat tuh. Ya, betul. Masa lalu. Nah, itu tandanya tersimpan di otak kanan. Nah, jadi otak kanan itu jangka panjang. Sementara otak kiri itu jangka pendek. Nah, bagaimana sih pembelajaran yang edukatif, kemudian komunikatif, imajinatif? Bagaimana kita menyeimbangkan? Jadi belajar sambil bernyanyi, belajar sambil mewarnai, belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil berkreativitas, belajar sambil mengarang atau berimajinasi. Nah, salah satu literasi ya, mengarang itu bagus banget Bu. Jadi kenapa sekarang kadang-kadang anak-anak kan sulit sekali untuk membaca, males, perpustakaan tuh kayaknya sepi ya. Karena apa? Karena minat bacanya kita rendah. Kita ini jujur, Indonesia ini termasuk rendah dalam hal literasi. Itu salah satunya. Padahal dengan membaca itu bagus. Baca WA. Nah, baca WA ya. Luar biasa ya, nggak bisa tidur kalau baca WA. Nah, jadi kenapa kami menggunakan teknik ini? Jadi kami menggunakan teknik ini bagaimana kami menyeimbangkan fungsi otak mereka. Jadi belajar literasi dan numerasi tentunya dengan disimbangkan dengan kreativitas, dengan musik, dengan mereka untuk berkarya. Contoh, sekarang kita kasih nih materinya tentang semut. Nah, mereka harus melihat gambar semut. Nah, melihat warna semut. Nah, dari situ mereka akan berimajinasi dengan gaya mereka. Nah, contoh nih, kami memberikan materi mereka tentang, ayo sekarang coba mengarang nih. Bagaimana menurut versi kakak semut? Bagaimana menurut versi kakak? Ayo semua jelaskan, semua terangkan. Jadi semutnya ya mungkin gambarnya saja. Gambarnya. Gambarnya. Tapi kalau lebih bagus kalau langsung ada gitu visual ya. Bawah pohon, misalnya kita bermain gitu. Kira-kira ada binatang apa ini? Nah, kita langsung mereka bisa biarkan mereka dengan karya mereka gitu. Sehingga nanti timbullah mereka itu berimajinasi dan mereka menuangkan suatu karya mereka. Saat tidak langsung mereka bisa lomba mengarang nanti, satu lomba menulis, seperti itu menggambar, pakai literasi, baca nulis ya. Betul. Okay. Nah, jadi kami ada yang namanya hitung cepat. Jadi hitung cepat kita ini juga menggunakan teknik 2 tangan. Nah, jadi bagaimana tangan kiri bergerak, tangan kanan bergerak. Karena katanya mau menyeimbangkan fungsi otak nih. Ketika tangan kanan bergerak atau organ kanan bergerak, maka yang memerintahkan otak kiri. Silang ya Bu Astuti. Oh gitu ya. Ya. Jadi ketika nanti kita lihat orang yang struknya bagian kanan, itu pasti yang bermasalah adalah otak kiri. Oh gitu ya. Jadi silang. Ketika organ kiri yang bergerak, maka yang memerintah otak kanan. Nah, jadi kenapa kita menggunakan 2 tangan? Ya, untuk menyeimbangkan fungsi otak tadi. Itu bagaimana menghitung cepatnya. Jadi insya Allah lebih cepat hasilnya dibanding yang hanya 1 tangan saja. Kebanyakan kan cara metode-metode hitung cepat yang ada sekarang ini kan hanya menggunakan 1 tangan. 1 tangan ya. Tangan kanan saja. Tangan kiri kan nggak berfungsi. Nah, katanya mau menyeimbangkan fungsi otak. Nah, untuk itu kami menggunakan 10 finger teknik atau 2 tangan. 10 jari. 2 jari. 10 jari ya. 10 jari. 10 jari, 2 tangannya kena semua. Itu dalam hal hitung cepatnya. Kemudian kami juga punya bagaimana cara menguasai bahasa Inggris dengan menggunakan 10 finger teknik juga, menggunakan teknik jari juga. Jari juga. Jadi kebanyakan kan anak-anak sekarang ini kan dilema ya. Bagaimana mereka tidak menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa bisnis. Di Indonesia ini bahasa Inggris masih bahasa asing, bukan bahasa kedua. Karena kita dijajah bukan sama Inggris, kita dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, dijajah sama Inggris cuma sebentar. Nah, sementara kita salah satu kekurangan dari SDM kita adalah bahasa. Karena Bu Eka pengalaman di perusahaan asing, saya 5 tahun, bagaimana saya menjadi Human Record Director di PT Hemat Global Jakarta Cabang Malaysia, itu spare part handphone Asia Tenggara, itu salah satu SDM kita itu di bahasa. Ketika mereka wawancara di dunia kerja.
wajib, karena sekarang masuk kerja itu interviewnya rata-rata menggunakan bahasa Bahasa Inggris. Nah, sementara bahasa Inggris kita ini kan masih asing dan kita masih fokus ke grammar, kan? Nah, sementara speaking itu belum betul-betul diterapkan, sehingga anak-anak kalau mau ngomong pakai bahasa Inggris tuh malu, ih masih asing, ih dibilang ih sok-sokan deh, gitu karena ya. komunitasnya. Nah, mudah-mudahan dengan program kami, jadi bagaimana kami memasukkan tenses itu ke dalam jari, ya. Jadi bagaimana si anak itu datang ke lembaga kami tidak usah dulu membawa pena, tidak usah dulu membawa pensil, tidak usah dulu membawa buku. Yang penting mereka datang untuk belajar ngomong, belajar conversation ataupun speaking. Nah, kalaupun mereka teori cukup di sekolah, gurunya udah bagus-bagus kok. Guru bahasa Inggris kita mungkin di Metro ini sudah luar biasa. Nah, kalau mau belajar teori, silakan dengan guru bahasa Inggrisnya, karena mereka harus mengajar kurikulum, mereka harus bisa grammar, mereka harus bisa reading, listening dan lain sebagainya. Cuma speaking kan agak sulit kalau diterapkan. Sementara kita kan tidak seperti itu. Nah, makanya kita lembaga non formal. Karena sesuai dengan undang-undang Sisdiknas bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan salah satunya pihak swasta seperti kita. Nah, jadi kita punya bagaimana cara menguasai komunikasi bahasa Inggris dengan menggunakan 10 finger technique. Oh, gitu ya. Jadi semua kita masukkan ke dalam jari. Iya. Itu Bu Eka berlakunya dari usia berapa sih? Justru berlakunya tuh dari TK. Dari TK. Iya. Usia 4 tahun. Gitu. Jadi kalau sampai tidak terbatas. Ya, namanya bahasa. Sampai oma-oma gini bisa. Bisa. Gitu ya. Tapi tepatnya semakin kecil semakin bagus ya mungkin ya. Sebenarnya tuh semakin kecil semakin bagus karena kan daya tangkap mereka tuh semakin masa golden itu kan cepat tangkapnya. Kadang-kadang kalau kita kan sudah banyak yang dipikirin, pemikiran. Makanya kalau berikan materi-materi kepada anak itu memang bagusnya di usia-usia golden age, di usia-usia mereka cepat daya tangkap. Gitu ya, makanya kenapa anak TK kan pinter-pinter Bu Asunti. Gitu ya. Mereka datang belum bisa baca doa, pulang bisa baca doa. Apalagi sekarang kan generasi alpha ya. Ya betul. Gen alpha itu luar biasa sekali. Gen Z-nya itu sudah Gen Z, bahasa kata udah habis lah masanya, masa emas ini sebenarnya puncaknya sekarang ya. Iya betul. Bagaimana bersama-sama kita akan membentuk generasi emas itu. Generasi emas yang seperti apa? Generasi yang siap berkompetisi di era globalisasi. Nah, untuk itu pemerintah sedang membumingkan program-program pertukaran pelajar, beasiswa. Targetnya nanti ketika ada di program pertukaran pelajar, nah kita ada satu anak di kota Metro, luar biasa itu dia cuma anak orang biasa saja. Mungkin dari keadaan perekonomiannya mungkin ya dikatakan kurang mampu ya, tapi dalam hal pendidikan luar biasa berkompetisi ya. Ini SMP-nya, SD-nya di Metro, SMP-nya di Metro, SMA-nya gue mau tahu dia ini mutiara terpendam dari kota Metro, namanya Balkis Pita Kusumayudi. Nah, dia dapat beasiswa Menlo Park School, satu-satunya dari seluruh Indonesia yang mendapatkan beasiswa murni. Itu 200 juta Bu kalau masuk Menlo Park School. Nah, alhamdulillah dia beasiswa, kemudian dia dapat lagi di SMA-nya, masuk lagi ke kuliahnya nggak di Indonesia Bu, ada 3 negara yang dia diterima, bisa diterima di 3 negara. Luar biasa. Di Australia. Nah, itu luar biasa. Itu loh yang generasi emas ini tadi, sehingga mereka betul-betul hebat di bidang akademik, hebat di bidang non akademik, dan juga mereka menguasai bahasa Inggris sebagai. Jadi itu untuk usia PAUD sampai tak terbatas. Nah, terus gini Bu Eka, sekarang ini kan juga tidak menutup mata ya anak-anak disabilitas. Betul. Gitu. Kira-kira bisa nggak diterapkan untuk anak disabilitas? Selagi dia bisa bicara Bu, ini dia bisa bicara, ya semua itu bisa dilatih. Jangankan manusia, yang namanya burung kakak tua, burung beo, bisa sih dilatih. Padahal dia seorang binatang, yang tidak punya pemikiran ataupun seperti kita sempurna seperti manusia. Apa metodenya sama atau mungkin ada metode khusus? Ya khusus. Gitu. Jadi kalau untuk TK, mereka kenal bunyinya saja dulu. Gitu ya. Contoh. Misalnya ABCD ya, nanti mungkin trainernya yang bisa bicara ya. Mereka kan yang menaungi lembaga. Nah, bagaimana metode ini saya ambil. Nah, jadi mereka itu bisa mengatakan abjadnya, tapi bunyinya gitu loh. Jadi mungkin Bu Eka untuk disabilitas itu mungkin yang tidak terlalu berat ya mungkin ya. Yang ini dia bisa dikatakan
bisa beradaptasi dengan apa ya, dengan temannya supaya masih bisa ya. Jadi kalau anak ADHD itu mungkin yang golongannya belum terlalu berat, gitu ya mungkin ya. Kita bicara ya, ketika bicara, karena kan biasanya tuh ada kebiasaan. Jadi mereka kita ajak seperti main wayang, Bu. gitu. Hello, kayak cerita. What is your name? Siapa namamu? Siapa namamu? Nanti kan dia bisa jawab, namanya siapa? Pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, contohnya ini namanya bee. Bee itu lebah loh. Bee itu adalah lebah. Bee apa nak? Lebah. Bee apa nak? Lebah. Selagi dia masih bisa seperti itu, bisa. Insya Allah bisa. Selagi dia bisa beradaptasi ataupun bisa berkomunikasi dengan baik ya. Apalagi anak yang normal ya Bu Eka ya. Ya burung beo aja kan dikata Assalamualaikum, Assalamualaikum. Burung bisa loh ngomong Assalamualaikum bisa. Tapi apakah burung beo bisa menulis? Kakak tua bisa menulis kan tidak bisa. Nah artinya apa? Kita memang diciptakan oleh Allah bisa bicara. Sesuai dengan surat Ar-Rahman kan. Di situ dikatakan di ayat 1 sampai 4 bagaimana Allah memberikan kita anugerah untuk bisa berbicara dan diajarkan Al-Qur'an untuk semua ilmu pengetahuan. Artinya apa? Di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa bisa kalau untuk bicara. Nah, yang kita sampaikan di sini kan adalah komunikasi. Kita nggak belajar yang ribet, yang harus pakai rumus ini, rumus itu, yang subjek, predikat, objek, ataupun yang verb 1, verb 2. Oh, perintahnya banyak banget gitu enggak ya? Yang simpel ya Bu Eka ya. Kami sedang uji coba, ada beberapa anak yang kebutuhan khusus kami coba. Nah, mudah-mudahan berhasil ya. Tapi alhamdulillah dari segi mental mereka sudah asik. Paling tidak ada perkembangan, ada perubahan ya, ada perubahan ya. Yang nggak percaya diri. Iya. Bahasa Inggris ya. What's your name? What's your name? My name is Caca. My name is Caca. What is your name? My name is Caca. Jadi lebih ke kreativitas untuk belajar mendongeng, belajar untuk bercerita, mendengarkan bunyi. Jadi lebih mendengarkan bunyi, Bu. Bunyinya. Gitu ya, lebih bukan tulisannya. Tulisannya. Bunyinya walaupun nanti tetap kita ajarkan ini loh tulisannya, tapi kita prioritaskan adalah bicaranya dulu, komunikasinya dulu. Jadi gak harus dia bisa baca tulis itu, yang penting bisa ngomong. Bu Eka, itu kan mungkin yang disampaikan Bu Eka, anak atau kita didampingi oleh orang yang terlatih nih. Siap. Kira-kira siapa saja yang bisa mendampingi lah paling tidak, kalau misalnya bukan hanya gurunya, selain gurunya misalnya siapa? Ibunya bisa. Ibunya juga bisa. Jadi ibunya mungkin ada pendampingan. Jadi kita training juga sehingga nanti sampai di rumah mereka akan sama-sama berlatih. Bukan berarti kita mengesampingkan bahasa Indonesia, bukan. Tetap bahasa Indonesia ada, tapi contoh mamanya juga kita training, Bu. Nah, makanya alhamdulillah kemarin kita luar biasa, Bu Ali sudah meminta beberapa percontohan dari ibu-ibu camat ya, ibu-ibu dari Dharma Wanita PKK, kemudian dari Dinas Pendidikan itu ada beberapa kepala sekolah dan dewan guru, dan kami sudah uji coba kan ya alhamdulillah mereka asik. Ternyata jadi mungkin lebih ya Bu Eka, lebih pasnya kalau kita bawa anak itu pasnya juga ada orang tuanya juga, jadi bisa ditindaklanjuti di rumah gitu ya. Kalau khususnya anak TK, jadi mamanya di training, anaknya juga di training gitu. Contoh nih Bu Eka kan khususnya saya suku Lampung ya. Saya kan nggak bisa tuh Sanskerta Jawa, saya nggak bisa tulisan Jawa itu seperti apa. Tapi karena komunikasi tadi saya bisa bahasa Jawa, walaupun mungkin nggak bahasa Jawa yang halus. Ketika di pasar mungkin dengan bahasa umum, "Hel Bude, apa kabar Bude? Oh baik Bu Eka, Bude piro lo Bu sekilo." Gitu. Nah artinya apa? Saya bisa bahasa Jawa kan itu bahasa kita yang sudah terbiasa gitu dengan lingkungan kita. Nah, itulah yang kami ciptakan, Bu. Jadi gitu ya. Makanya di Kota Metro itu kami sudah buat yang namanya komunitas nanti. Bagaimana anak-anak hebat yang berprestasi ataupun yang baik di bidang akademik ataupun non akademik, kita punya komunitasnya untuk kita giring untuk program-program pertukaran belajar. Gitu. Ya, ada programnya dan juga ada program-program banyak beasiswa. Karena beasiswa ini kan tidak hanya di bawah naungan Dinas Pendidikan saja. Banyak, Bu, ada dari Kementerian Keuangan, itu lewat Sabang Merauke, Akal Budi,
studi karakter itu ada programnya. Kemudian pertukaran pemuda antar negara itu di Diaspora, Duta ASEAN dan lain sebagainya. Itu ada lagi di Dinas Pariwisata, ada lagi di Kementerian Keuangan, ada lagi di Dinas Transmigrasi ya. Di Dinas Pariwisata, Diaspora, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Keuangan, Perbankan, bahkan perusahaan asing itu ada wakilnya Bu dari kedutaan. Tapi apa kita bayangkan gini, mungkin sahabat PKK di rumah juga, kalau seandainya anak kita nih kemampuannya pas-pasan gitu, apa yang harus pinter karena mau beasiswa gitu, pas-pasan gitu ya. Misalnya kan kadang-kadang kita pesimis ya. Untuk itu makanya kalau di lembaga kami kita bisa lihat, kita bisa bedakan anak itu antara lambat atau cepat. Karena tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang pas-pasan, enggak ada. Ya. Semua anak itu masih bisa dibentuk karena otak luar biasa, otak buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Seperti dikatakan bahwa dua yang tidak terbatas, satu alam semesta, dua otak manusia. Selagi bisa dikondisikan, itu luar biasa. Sel-sel saraf di otak itu tuh ribuan Bu. Sebenarnya satu orang normal kita itu bisa menguasai minimal 32 bahasa. Kalau memang diasah dari awal ya. Dari awal. Untuk itu mudah-mudahan ayo kita bergerak di Indonesia, bagaimana kita harus bisa bersiap berkompetisi di era globalisasi, terutama dalam hal dunia kerja. Karena kita sekarang kan sudah banyak sekali investor-investor asing yang masuk ke negara kita. Kita tidak bisa membatasi Bu, karena kita sudah siap bekerja sama. Karena Indonesia bukan satu-satunya negara di muka bumi ini. Indonesia akan kerjasama antar negara. Artinya nggak ada alasan lagi bahwa karena ekonomi gitu ya. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Kami solusinya ada Bu Susi. Ada yang namanya subsidi silang. Gitu. Bagi mereka yang mampu, mungkin biayanya mungkin bisa menginclude anak-anak yang tidak mampu. Bahkan nanti ada anak-anak yang mungkin memang dia berprestasi dan dia memang betul-betul bagus dan betul-betul tidak mampu, itu kita free Bu, kita gratiskan. Gitu ya. Siapa tahu ditanggung. Jadi punya hak yang sama lah ya Bu Eka ya. Mutiara terpendam seperti itu. Dan kita selaku swasta dan pemerintah tentunya kita akan mensupport anak-anak itu sampai mereka menuju puncak. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan SDM. Siap. Kemudian Bu Eka, apa sih tadi diceritakan oleh Bu Eka begitu banyak yang saya sendiri nih banyak yang nggak tahu, ternyata begitu ngobrol-ngobrol dengan Bu Eka banyak yang kita gali. Ternyata membuka wawasan. Betul. Jangan patah semangat, ayo sama-sama, jangan sendiri, berkolaborasi gitu. Itu unggulan daripada Smart Global Education tempat Bu Eka itu apa sih Bu Eka? Satu, bagaimana menguasai komunikasi bahasa Inggris dengan menggunakan 10 finger technique. Tujuan kami bagaimana kita mensosialisasikan pentingnya komunikasi bahasa Inggris itu sendiri. Dan kita sekarang sudah juga buka kelas Korea dan Mandarin Bu, karena beberapa perusahaan itu memang butuh Mandarin. Kan kita ada beberapa perusahaan itu kerjasama dengan Cina. Nah itu salah satu syarat adalah bisa Mandarin. Salah satu syarat. Ayo pelajari bahasa Indonesia, harus penting tentang bahasa kesatuan, bahasa Indonesia untuk kita cintakan bangsa. Karena orang luar negeri juga wajib Bu sekarang. Mereka mau berinvestasi di negara kita, mereka juga wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Ya. Jadi mereka juga harus punya syarat. Iya, jangan sampai kecolongan dong. Kita pakai bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa kita sendiri enggak? Makanya banyak sekali orang-orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Saya itu sudah syarat dari Kementerian Tenaga Kerja lewat SKKN di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dituangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI nomor 307 tahun 2014. Jadi bagaimana semua negara siap berkontribusi untuk berinvestasi dengan satu catatan tetap menjunjung dan memprioritaskan apa yang sudah menjadi peraturan negara tersebut, salah satunya di bahasa. Gitu ya. Jadi luar biasa sekali, artinya bagaimana kita memenuhi ya kita bekali anak-anak itu supaya bisa go internasional, membekali dengan bahasa Inggrisnya, dengan Mandarinnya, terus Koreanya, dengan literasi komunikasinya yang baik dan sebagainya. Dan gitu satu lagi Bu, di kami juga ada sekolah karakter ya. Sekolah karakter. Kepribadian. Apa itu sekolah karakter? Jadi bagaimana kita membentuk karakter anak ini? Kadang kan anak ini gadget sekarang ini kan luar biasa. Dari betul. cara mereka jabat tangan saja itu nggak benar Bu kadang-kadang. Gitu. Jadi mulai kemarin itu saya sampaikan bahwa di program-program pertukaran pelajar ini tidak hanya
IQ yang bagus, lebih ke akhlak tuh lebih luar biasa. Kami kalau masalah ilmu pengetahuan tuh nomor sekian, hanya 20%, yang 80 adalah akhlak. Karena ketika kita akan go internasional, kita akan mewakili Indonesia yang terkenal dengan budaya. Jadi dari mulai cara jabat tangan, cara duduk, cara menyapa, itu mereka di lembaga kami betul-betul kami bina karakternya. Jadi betul-betul siap ya, dari semuanya siap. Baik ya dari segi intelijensi mereka, IQ mereka, juga dari segi moralnya ya. Dan itu kan otomatis membawa ya, ini loh anak Indonesia gitu ya. Dan itu memang mungkin di era-era seperti ini tidak mudah ya Bu Eka ya. Luar biasa, apalagi dengan adanya gadget dan lain sebagainya. Ya. Kalau zaman kita dulu, masih khususnya Bu, guru datang tuh kita rebutan mau salaman. Betul. Zaman sekarang Bu, boro-boro diajak, nak sini kabur. Nah, itu kenapa ya? Sampai ada beberapa siswa saya sampaikan, nah sayang nggak dengan bu guru di sekolah? Ada nggak guru idolamu? Nggak ada. Loh, kok bisa ya? Nah, jadi ini salah satu kenapa si anak bisa seperti itu. Nah, kita akan one by one, satu persatu kita ngobrol, kita sharing apa sih selama ini. Oh, ternyata anak-anak itu kadang-kadang butuh pengakuan. Kadang-kadang mereka tuh punya prestasi memang di bidang non akademik, angkat itu. Tapi itu juga di bawah naungan Kementerian Keuangan itu ada itu program. Jadi artinya apa? Tidak hanya nilai akademikmu yang bagus, kalaupun akhlakmu bagus itu ada lombanya. Nah, penilaiannya gimana itu Bapak? Luar biasa. Penilaiannya itu mungkin lebih sulit ya, lebih sulit karena kan iya. Asuh di rumah bikin dia tribal dan lain sebagainya, ya otomatis kan mau datang ke kita itu terbiasa asuhnya. Bagaimana kita buat kelompok-kelompok yang mana kelompok-kelompok itu lebih pembinaan daripada peduli kepada teman, hormat kepada guru, empati, sayang kepada orang tua, dan mereka bisa bercerita tentang bagaimana keadaan mereka dan bagaimana solusinya. Mudah-mudahan kalau itu juga diketahui oleh orang tua, ditindaklanjuti juga di rumah. Jangan sudah di tempat kita seperti itu, di rumah cuek. Gitu. Banyak orang tua, udah anaknya udah sekolah nih. Nah, jadi ketika ada sesuatu perilaku si anak, kadang-kadang kan sekolah yang disalahkan. Padahal kan pola asuh di rumah itu luar biasa, gitu loh. Jadi pentingnya bagaimana asuh, pola makan, pola lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kecerdasan. Adem ini begitu kita berbincang-bincang dengan Bu Eka luar biasa, kayaknya belum terlambat juga ya. Sahabat PKK di rumah juga belum terlambat. Kita nggak ada kata terlambat ya. Kalau untuk kebaikan, untuk aset kan generasi kita. Karena generasi emas ini kan mulai sekarang yang akan benar-benar digencarkan, yang akan sama-sama kita bangun, sama-sama kita bekerja sama untuk membentuk karakter anak itu, karakter cemerlang, kapal gemilang, emas kan seperti itu. Karena puncaknya di 2045. Nanti 2045 sekarang 2024 kurang kalau lebih. Kota Metro 2037 mengawali luar biasa. Dengan harapan jadi generasi yang sekarang inilah yang akan menduduki jabatan-jabatan yang akan mengendalikan Indonesia itu seperti apa nantinya. Nah, kalau nggak dari sekarang tuh nggak mungkin itu akan tercapai. Mudah-mudahan dengan adanya program pembinaan karakter dan lain sebagainya, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin tidak didapat di bangku sekolah, itu dapat di bangku non formal, kita sama-sama menciptakan ini semua menjadi bekal anak-anak Indonesia ke depan. Amin. Luar biasa Bu Eka. Siap. Secara umum apa sih yang ingin dicapai dari program Smart Global Education ini? Eka, secara umumnya? Secara umumnya adalah bagaimana visi misi kami mempersiapkan generasi hebat untuk masa depan yang hebat. Karena kami juga tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan, tetapi kami juga mengedepankan yang namanya bagaimana kesiapan mereka dalam menghadapi kompetisi global, tentunya dengan karakter itu juga. Jadi bagaimana kita membentuk anak-anak Indonesia, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang berkarakter seperti itu. Dengan yang tadi diceritakan oleh Bu Eka ya, kerja kerjasama antara keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, lembaga-lembaga pelatihan. Luar biasa. Sahabat PKK dimanapun berada, sudah panjang lebar kita berbincang-bincang, banyak dari narasumber kita.
Kalau begitu mungkin suatu saat nanti ya Bu Eka di hadapan suatu saat nanti kita bisa mungkin berbincang-bincang lagi Atau karena berkunjung ke kantor Smart Global. Oke, di mana itu alamatnya Bu Untuk Eka? sementara kita pakai di Apotek Deni di lantai Apotek 2. Deni. Iya, Oh, di lantai 2-nya. Karena Oke, kita oke. kebantu sosialisasi di Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia dengan IDI, dan alhamdulillah Ibu Suradi memberikan tempat di lantai 2 untuk sementara kantor kita, dan doakan kita sedang masa rehab ya, mungkin nanti ada kantor kita, cabang kita mungkin ada 2 bidikan kita, kalau tidak di depan GO ya Sumur Bandung kalau nggak salah ya. Iya, Sumur Bandung. Ya, atau nanti di samping Manja. Oke. Itu ada kantor. Artinya tempatnya tempat strategis bisa kita bisa jangkau ya. siap-siap. Ya. Dan satu lagi Bu Aswiti, kita punya yang namanya smart reading. Jadi bagaimana keterampilan membaca cepat. Nah, karena perpustakaan kan sekarang ini sepertinya berdebu ya. Orang anak-anak generasi sekarang malas ke perpustakaan. Nah, dengan adanya program smart reading ini kami akan meningkatkan minat baca masyarakat. Jadi nanti kita ada cara tekniknya untuk bisa membaca cepat Bu. Oh gitu. Jadi nanti baca bukunya Bu Astuti nggak usah lama-lama. Ngantuk Bu Eka. Ya, itu tekniknya. Oh gitu ya. Jadi nanti kita ada lomba-lomba membaca cepat. Nah, dengan literasi dan numerasi nanti ada programnya. Ini di Amerika Bu, ada yang sudah itu negara India, negara Jepang, negara Amerika yang sudah menerapkan program ini, dan lombanya besar loh hadiahnya membaca Tapi cepat. kalau yang kayak oma-oma gini masih bisa. Sahabat bisa. PKK di rumah juga pasti bisa ya Bu Eka selagi ya. mampu dan mau semangat. Itu kayaknya butuh berapa waktunya Bu Eka? Sepertinya saya rasa kalau untuk tekniknya awal itu seminggu cukup. Seminggu. Tapi kan Jadi nggak sampai bulan-bulanan. sampai bulan. Yang penting kita tahu teknik. Bagaimana sih cara membaca cepat ini? Oh, Nah, gitu. setelah itu kan latihan. Terus. Latihan dan latihan. Semakin buku banyak yang dia baca, semakin banyak literasi yang dia dapat, tentunya semakin cerdas dia dalam mencerna ataupun dalam hal berimajinasi. Sehingga nanti kita mungkin akan bisa punya pengarang-pengarang hebat di generasi-generasi kita nanti, dengan cara mereka punya cara teknik asik dalam hal membaca. Gitu Nah, ya. ini yang sedang kita terapkan ini. Gitu ya. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Daerah. Oh Seperti gitu. itu. Oke. Insya Allah mudah-mudahan Amin. untuk generasi ke depan Insya Allah Siap. apapun akan kita laksanakan ya. Amin, semangat siap. Sahabat PKK dimanapun berada, sudah banyak ilmu yang diberikan oleh Bu Eka. Bu Eka, ini di hadapan kita Bu Eka suka kopi nggak? Wah, suka. Karena nah, ini kopi itu adalah ada satu unggulan dari unggulan. orang. Ini Bu Siap. Eka, ini namanya kopi keling. Oh, kopi keling. Kopi keling. Bu Keling Eka itu kan udah- hitam ya? Gitu ya. Iya, siap. Kopi hitam. Kopi Jadi hitam. kopi keling. Bu Kopi Eka keling. pernah mencoba ini? Sepertinya belum. Belum. Nah, Oh, kalau belum Bu Eka bisa kita dapatkan di pojok UP2K. mantap. Di stand di Kranasda Kota Metro. Siap. Itu buka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ini adalah produk UMKM Kota Metro salah satunya, dan yang lain banyak sekali di sana. Insya Allah. Siap. Closing mungkin yang terakhir ya Bu Eka. Boleh siap. Closingnya apa ini? Ya, apa kira-kira Bu Eka? Mari bersama-sama kita membangun negeri ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesadaran diri bahwa ternyata Indonesia itu luar biasa. Indonesia adalah surganya dunia, di mana tambang kita banyak, semua kita banyak. Untuk itu harapan kita bagaimana kita bisa menciptakan generasi hebat untuk masa depan Indonesia yang hebat, dan anak-anak kita adalah anak-anak yang siap menguasai dunia kerja ke depannya, terutama dalam hal bagaimana hal mereka siap berkompetisi dengan secara globalisasi ya, seperti itu. Secara Tapi globalisasi. tetap karakter tetap kita wajib kita Siap, utamakan. siap. Mudah-mudahan. Apalagi belajar tadi sama minum kopi keling Minum kopi tadi. langsung Wah. bisa melek ya Bu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Eka atas kehadirannya, luar biasa dengan waktu aktivitas Bu Eka yang begitu padat tapi masih mau menyempatkan waktu di sini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung kembali karena pasti masih banyak ilmu-ilmu yang terpendam dari Ibu Khairunisa, Bu Eka Khairunisa. Apalagi sekarang sudah sering di Metro ya Bu Eka. Baiklah sahabat PKK dimanapun berada, obrolan kita hari ini semoga bermanfaat bagi sahabat PKK dimanapun berada. Sampai ketemu kembali di PKK Top for Metro Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.